Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait perubahan kebijakan daerah, yaitu kebijakan Kabupaten Tulungagung pada bidang penanganan kawasan kumuh. Dalam hal ini, kondisi yang ada di sekarang ini dalam penanganan kawasan kumuh ini masih ditangani oleh program dari pemerintah pusat, yaitu program Kotaku, yang dalam hal ini di Kabupaten Tulungagung masih terpusat di dalam penanganan kawasan kumuh di 71 desa kelurahan. Hal ini tentu saja menurut hemat kami beberapa desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tulungagung ini belum tertanganinya kawasan kumuh menyeluruh di seluruh kabupaten. Untuk itu kondisi yang diharapkan ke depannya yaitu 271 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tulungagung ini bisa tertangani kawasan kumuh yang ada di wilayah masing-masing. Untuk itu permasalahan-permasalahan yang ada yang terjadi saat ini, yaitu yang pertama terkait kawasan penanganan kawasan kumuh ini masih didominasi oleh program pemerintah pusat, yaitu program Kotaku yang pada tahun 2022 ini akan berakhir. Untuk itu perlu adanya tindak lanjut atau regulasi lanjutan bagaimana penanganan kawasan kumuh ini bisa ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu terkait masalah bagaimana penanganan kawasan kumuh ini bisa menyentuh ke seluruh masyarakat. Ya. Hal ini salah satunya yaitu bagaimana kita bisa mengimprove ataupun menggabungkan atau menyelaraskan dengan budaya-budaya yang ada di masyarakat, yaitu seperti budaya yang selama ini terjadi di Kabupaten Tulungagung, yaitu yang dinamakan budaya Soyo, dalam arti bahasa Jawanya itu adalah budaya sambatan, atau dalam bahasa Indonesia yaitu gotong royong dalam membangun sebuah infrastruktur, membangun sebuah perumahan ataupun prasarana yang lainnya. Dan selanjutnya di dalam pelaksanaan ini nanti yang ada di pemerintah Kabupaten Tulungagung yang selama ini kita jalani itu masih seluruhnya masih ditangani oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Untuk itu kedepannya yang ingin kita lakukan yaitu penanganan khususnya dalam penanganan kawasan kumuh ini kita kembalikan ke masyarakat, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga nanti pada waktu pengawasan pelaksanaan itu sendiri. Jadi semuanya akan kita kembalikan ke masyarakat. Untuk itu batasan-batasan penanganan kawasan kumuh ini kita sesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu dengan 7 indikator kumuh, yaitu yang pertama terkait masalah bangunan. Bangunan di sini yaitu terkait masalah rumah tidak layak huni. Nah, ini nanti menjadi satu penanganan kawasan kumuh yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu terkait masalah jalan lingkungan. Jalan lingkungan ini mulai dari jalan desa, jalan lingkungan yang ada di permukiman, itu nanti akan juga kita sebagai perhatian bagaimana bisa menangani kawasan kumuh. Yang ketiga yaitu terkait masalah penyediaan air bersih. Ya, penyediaan air bersih ini wajib kita lakukan karena memang di Kabupaten Tulungagung sendiri masih sekitar 70% yang bisa menikmati ataupun bisa terairi oleh air bersih. Untuk itu perlu 30% ke depannya akan kita upayakan untuk bisa
kita tindak lanjuti. Selanjutnya yang keempat yaitu drainase lingkungan. Ya, drainase lingkungan ini sangat penting sekali karena memang kebanyakan di lingkungan-lingkungan yang ada di permukiman ini kalau ada hujan yang sedikit lebat ataupun curah hujannya tinggi, ini pasti ada genangan sesaat karena memang yang pertama memang belum adanya jaringan ataupun bangunan drainase lingkungan. Yang kedua, kalaupun ada itu dimensinya yang memang tidak memenuhi. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam yaitu pengelolaan persampahan, dan ini memang sangat vital sekali. Ini nanti akan kita lakukan pengelolaan persampahan mulai dari penanganan TPS 3R dan juga pengelolaan ataupun pengolahan sampah itu sendiri gitu, melalui bank sampah ataupun melalui pengelolaan yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu terkait masalah penanganan air limbah. Penyediaan penanganan air limbah ini memang sangat diperlukan sekali karena memang IPLT ataupun IPAL yang ada di masyarakat di lingkungan itu sendiri masih kurang memenuhi persyaratan, sehingga ini nanti perlu ada tindak lanjut. Yang terakhir yaitu terkait masalah proteksi kebakaran. Mengingat di Kabupaten Tulungagung khususnya di wilayah-wilayah kota, di wilayah ibu kota kecamatan ini memang kondisi rumah yang ada atau lingkungan permukiman itu sendiri cukup padat, sehingga ini perlu adanya proteksi kebakaran, sehingga kalau terjadi ini mengantisipasi kalau itu nanti terjadi sebuah kebakaran. Selanjutnya untuk itu gagasan yang akan kita sampaikan yaitu yang pertama terkait area perubahan, yaitu kita akan melakukan perubahan di tata laksana penanganan kawasan kumuh itu sendiri dengan fokus perubahan yaitu di pembuatan ataupun penyusunan perubahan kebijakan yaitu terkait tata kelola penanganan kawasan kumuh dan sekaligus membuat suatu aplikasi sebagai alat penghimpun data untuk perencanaan kedepannya, yaitu melalui alat dengan program yaitu program Tulungagung Layak Huni. Langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu yang pertama jelas kita membuat kesepakatan dengan semua stakeholder yang ada, terutama kita membuat dua tim efektif. Yang pertama yaitu tim efektif internal dan tim efektif eksternal. Tim efektif internal ini kami membuat rancangan bagaimana program ataupun perubahan kebijakan ini bisa berkelanjutan, yaitu yang akan kita lakukan yaitu dengan menyusun sebuah regulasi perubahan yaitu peraturan bupati terkait masalah tata kelola penanganan kawasan kumuh. Selanjutnya langkah selanjutnya kita juga di dalam tim efektif internal ini juga kita menggandeng suatu lembaga IT yang akan kita libatkan di dalam pembuatan sebuah aplikasi. Aplikasi di sini yaitu kita akan membuat suatu alat penghimpun seluruh usulan masyarakat terkait masalah 7 indikator itu tadi, sehingga di sana nanti sebagian nanti akan kita olah mana-mana yang bisa kita prioritaskan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan begitu nanti semuanya aplikasi itu berpusat di desa. Jadi data semuanya berpusat di desa, sehingga nanti setelah data itu bisa dihimpun atau dimasukkan oleh desa, di sini ada operator desa, itu nanti akan kita evaluasi di tingkat kabupaten seperti itu. Selanjutnya akan kita buat kesepakatan dengan tim efektif eksternal yang terdiri dari Pokja PKP. Pokja PKP ini yaitu Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di sini khususnya yaitu bagaimana untuk bisa
menindaklanjuti usulan-usulan dari pemerintah desa ataupun kelurahan ini menjadi suatu penanganan lebih lanjut, ya. Sehingga itu nanti akan bisa menjadi kolaborasi antar instansi terkait dalam penanganan kawasan kumuh itu sendiri. Terus selanjutnya langkah selanjutnya kita melakukan yang namanya konsultasi dengan yang di sini kami sebut mentor. Mentor adalah Bapak Sekda, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung ini. Kita sodorkan sebuah rancangan proyek perubahan ini di mana kita akan membuat suatu perubahan kebijakan, yaitu terkait masalah penanganan kawasan kumuh yang dulunya ditangani oleh pemerintah pusat melalui program Kotaku, akan kita jadikan menjadi kebijakan daerah, yaitu dengan nama program Tulungagung Layak Huni, ya. Setelah kita lakukan konsultasi dan juga dengan Bapak Sekretaris Daerah, akhirnya terjadi diskusi, dan di sana Bapak Sekretaris Daerah setelah memberi persetujuan bahwa memang perlu adanya tindak lanjut bagaimana penanganan kawasan kumuh ini bisa menyeluruh di seluruh Kabupaten Tulungagung melalui 271 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tulungagung, sehingga dengan begitu target penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung itu nanti akan bisa tercapai. Setelah itu, setelah adanya persetujuan, baru kita menyusun sebuah regulasi, perubahan regulasi ini dengan tim efektif kita, mulai dari tim efektif internal dan juga tim efektif eksternal. Kita berkali-kali, ada 4 kali kita melakukan pertemuan diskusi dan juga ada forum diskus di sana, sehingga kita bisa menyusun satu perubahan regulasi yang namanya Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penanganan Kawasan Kumuh dengan aplikasi dengan program Tulungagung Layak Huni atau yang kita sebut dengan PROTAL, yaitu program Tulungagung Layak Huni. Setelah hal itu selesai, setelah peraturan bupati itu selesai dan juga penyusunan aplikasi itu selesai, kita melakukan satu uji coba, memasukkan data di dalam aplikasi itu. Kita mencoba melakukan memasukkan data di dalam aplikasi itu, dan setelah kita bisa mencoba, uji coba itu bisa selesai, langsung kita lakukan sosialisasi dengan yang namanya forum PKP, yaitu Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang di sini terdiri dari seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait masalah perumahan dan kawasan permukiman, yaitu mulai dari akademisi, ada dari perbankan, ada dari lembaga-lembaga donor yang lainnya, dan juga kelompok masyarakat, dan juga di sana juga ada beberapa tokoh-tokoh yang akan bisa membantu untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan kawasan kumuh itu sendiri. Dan setelah kita melakukan sosialisasi dan bisa diterima oleh stakeholder yang ada, yang kami sebutkan tadi, dan juga dari pemerintah desa dan juga kecamatan juga sudah memahami hal tersebut, baru program ini kita luncurkan sebuah program kebijakan pemerintah Kabupaten Tulungagung, yaitu melalui peraturan bupati yang kita namakan yaitu PROTAL, program Tulungagung Layak Huni. Dan untuk tindak lanjutnya yaitu kita melakukan uji coba penanganan kawasan kumuh ini di 71 desa kelurahan yang dulunya adalah sebagai wilayah penanganan kawasan kumuh dari program Kotaku. Dan ini sebagai contoh, sebagai uji coba, dan selanjutnya nanti kedepannya
untuk tahun berikutnya atau jangka menengahnya tahun 2023 akan kita lakukan menyeluruh di 271 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tulungagung, dengan harapan itu nanti seluruh desa kelurahan itu nanti akan bisa tertangani kawasan kumuh dengan 7 indikator ini, sehingga target kami dalam penanganan kawasan kumuh ini akan bisa dipastikan, sehingga nanti itu akan bisa kita prediksi berapa tahun kita akan bisa menuntaskan untuk penanganan kawasan kumuh yang ada di seluruh desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya untuk jangka panjangnya itu nanti yaitu untuk tahun 2024 dan selanjutnya akan kita evaluasi kembali, kita kembangkan kembali, mudah-mudahan nanti akan lebih bisa mengerucut atau lebih bisa spesifik bagaimana nanti penanganan kawasan kumuh ini benar-benar bisa ditangani sendiri oleh pemerintah desa dan juga kelurahan yang ada. Mungkin itu beberapa hal perubahan kebijakan melalui proyek perubahan yang kami rancang ini, dan mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk pemerintah desa dan juga untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dan untuk manajemen resiko yang mungkin terjadi itu nanti akan kita lakukan suatu rakor, suatu FDG dengan Pokja PKP yang telah terbentuk, karena di dalam Pokja PKP ini akan kita lakukan suatu pertemuan rutin dalam membahas penanganan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Tulungagung ini. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa terwujud, dan kami berharap ada dukungan dari semua pihak bagaimana ini nanti bisa mentransformasi dari kebijakan pemerintah pusat menjadi sebuah kebijakan pemerintah kabupaten, sehingga ini nanti embrio dari fokus penanganan kawasan kumuh ini ditangani oleh masyarakat sendiri, ini akan bisa tercapai, terutama untuk pemberdayaan masyarakat yang ada, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di pemerintah desa dan kelurahan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam hangat untuk semuanya, dan kami berharap kita tetap semangat bagaimana bisa membangun daerah kita, membangun kabupaten kita untuk bisa lebih maju dan untuk mensejahterakan masyarakat. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Saya Maroto Biro Bupati Tulungagung menyampaikan bahwa program Tulungagung Layak Huni atau disebut Protal merupakan sebuah implementasi nyata penanganan kawasan kumuh di 271 desa kelurahan se-Kabupaten Tulungagung. Ada dua hal yang akan dicapai. Pertama, 0% kumuh, dan kedua, terciptanya padat karya di desa kelurahan. Semoga kerja kolaboratif ini akan berkelanjutan dan menjadikan Kabupaten Tulungagung layak huni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andres Sukaji MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, menyatakan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 111 Tahun 2022 tentang tata kelola
penanganan kawasan kumuh dan dengan program Tulungagung Layak Huni atau portal diharapkan akan menjadi alat kerja kolaboratif Pokja PKP dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, target penanganan kawasan kumuh akan lebih terukur dan peran serta seluruh stakeholder akan mendapatkan ruang yang lebih jelas. Semoga program Tulungagung Layak Huni ini dapat berkelanjutan dalam menuntaskan permasalahan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku warga masyarakat Kabupaten Tulungagung sangat mendukung dan memberikan suatu apresiasi terkait dengan program yang telah dicanangkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu program Tulungagung Layak Huni. Hal ini sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Tulungagung dalam rangka melakukan deteksi dini di dalam pencegahan kawasan kumuh dan kawasan yang tidak layak huni. Dan harapan kami ke depan program ini terus bisa berlanjut, berkembang dan mendapatkan respon positif dari seluruh masyarakat, desa, kelurahan se-Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di penghujung akhir tahun 2022 ini sesuatu perkembangan yang sangat baik yang dilakukan oleh Pemda Tulungagung, khususnya di Dinas PKP. Kami ucapkan terima kasih karena mekanisme dan juga muatan dari program P2KP, BNPM, kemudian Kotaku yang saat ini sedang berjalan. Alhamdulillah di tahun 2022 ini terakomodasi dalam sebuah program di Kabupaten Tulungagung dalam bentuk replikasi perencanaan masyarakat. Nah, di program Kotaku ini perencanaan partisipatif masyarakat memang menjadi poin penting dan itu menjadi roh kekuatan dalam membangun sebuah pembangunan di tingkat masyarakat. Nah, di tahun 2022 ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membuat replikasi perencanaan dengan nama Protal, Program Tulungagung Layak Huni. Nah, dengan perencanaan partisipatif ini nanti masyarakat akan terlibat langsung dalam pemetaan, dalam identifikasi kebutuhan di lingkungannya, kemudian mereka akan melakukan kajian sendiri secara mandiri, kemudian mereka akan mengusulkan dalam sebuah perencanaan dalam bentuk aplikasi Protal yang itu nanti akan digunakan sebagai database di tingkat pemerintah kabupaten. Nah, di dalam program Kotaku, kegiatan ini memang menjadi titik tekan penting. Bagaimana perencanaan partisipatif melalui kegiatan pemetaan lingkungan atau baseline ini yang dibuat menjadi dasar dalam perencanaan program Kotaku. Ini nanti akan diadopsi, akan digunakan menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Tulungagung, khususnya kegiatan tentang perumahan dan kawasan permukiman, baik itu dari sisi hunian, dari sisi estetika maupun dari sarana prasarana infrastruktur penunjang. Bagaimana Pemda akan sangat berusaha memenuhi kebutuhan dasar dalam permukiman. Itu menjadi niat dan menjadi misi utama di Pemda Tulungagung, khususnya di Dinas Permukiman. Nanti kedepannya harapan kami setelah database partisipatif ini terbangun, itu benar-benar bisa teraplikasikan semua kegiatan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman
akan bisa mengacu dalam satu database yang kita lebih kenal dengan nama Protal. Nah, ketika itu terjadi, Pemda sebagai pengambil kebijakan di tingkat daerah bisa mewujudkan one map, one plan, one budgeting, dan one action. Artinya mengacu pada Protal itu nanti akan menjadi salah satu bagian untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik perencanaan terkait infrastrukturnya, perencanaan terkait dengan penganggarannya, sehingga bisa mendorong Tulungagung menjadi kota yang layak huni. Itu menjadi cita-cita masyarakat dan itu merupakan bagian dari target secara nasional. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan bagus dan mudah-mudahan pula semua pihak akan tetap mendukung untuk mewujudkan program yang sangat bagus ini. Tulungagung semoga ke depan menjadi jauh lebih baik. Dengan program Tulungagung Layak Huni Protal oleh Bupati Tulungagung kepada Kepala Dinas Perubahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tulungagung. Dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, program Tulungagung Layak Huni dapat diimplementasikan sebagai kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, Dinas Perubahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan Pusat Studi Pemajuan Kebudayaan Universitas Tulungagung mempersembahkan sebuah seni tari kreasi kontemporer dalam rangka peluncuran program Tulungagung Layak Huni dengan judul Soyo. Tarian ini menggambarkan kebersamaan dan gotong royong masyarakat desa, baik tua maupun muda, dengan riang gembira membangun rumah dan prasarana umum lainnya. Tradisi atau adat kebiasaan yang telah ada bertahun-tahun yang lalu di Tulungagung merupakan upaya masyarakat desa dalam mempertahankan kerukunan agar masyarakatnya berada dalam kesatuan yang harmonis. Budaya lokal ini yang biasa disebut dengan soyo atau sambatan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penampilan tari soyo. Berkenan hadirin memberikan tepuk tangan yang meriah sebagai wujud apresiasi. Siyoga, Sika, Sanjoto.
Bapak Ibu hadirin, marilah sekali lagi kita berikan apresiasi yang meriah atas penampilan tadi Soyo dari Universitas Tulungagung.